Assalamualaikum teman-teman. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan penuh keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan perlindungan dan memudahkan setiap urusan kita. Jangan lupa tuliskan hajat kalian di kolom komentar. Semoga segera dikabulkan oleh Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas kisah Nabi Daniel yang jenazahnya baru ditemukan pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Setiap muslim wajib beriman bahwa Allah mengutus dari golongan manusia sebagai nabi dan utusannya. Dalam Islam, ada 25 nabi yang wajib diketahui namanya karena disebut dalam Al-Quran. Namun di dunia ini ada ratusan ribu nabi lainnya. Salah satunya ialah Nabi Daniel atau disebut Daniel. Diriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Aku berkata, "Wahai Rasulullah, ada berapa jumlah nabi?" Rasulullah menjawab, "Nabi ada 124.000 orang, dan di antara mereka ada para rasul sebanyak 315 orang. Mereka sangat banyak." Perbedaan nabi dan rasul adalah kalau nabi itu menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri, sedangkan rasul menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, salah satu di antara nabi-nabi Allah adalah Nabi Daniel. Nabi Daniel adalah salah satu nabi dari Bani Israel. Untuk waktu tepatnya tidak diketahui secara pasti. Namun beliau hidup antara masa Nabi Daud dan Nabi Zakaria. Raja yang berkuasa saat itu adalah Raja Nebukadnezar di negeri Babilonia. Ada kisah menarik tentang kehidupan Nabi Daniel di negeri Babilonia. Suatu hari, Raja Babilonia, Nebukadnezar, bermimpi melihat sebuah patung raksasa. Patung itu berkepala emas, lengannya dari perak, tubuhnya dari tembaga, dan kakinya dari besi. Namun patung itu hancur berserakan hanya karena sebuah batu. Sang raja pun penasaran dan ingin mengetahui arti dari mimpinya itu. Ia lalu mencari para penafsir mimpi di seluruh penjuru negeri. Namun, tak ada satu pun yang bisa menafsirkannya. Kemudian, ada orang yang memberitahu tentang anak muda yang bernama Daniel, yang pandai menafsirkan mimpi. Dibawalah sang nabi ke hadapan raja. Kemudian, Nabi Daniel menafsirkan mimpi tersebut bahwa patung itu merupakan tanda penguasa yang akan silih berganti. Emas merupakan Babilonia, yang kemudian akan hancur digantikan kerajaan Persia sebagai perak, lalu kerajaan Yunani sebagai tembaga, dan kekaisaran Romawi sebagai besi. Namun seluruh penguasa itu akan berakhir dengan kehancuran. Jawaban Nabi Daniel ini membuat raja puas. Ia kemudian diangkat menjadi penasihat kerajaan. Namun kecerdasan Nabi Daniel membuat perangkat kerajaan merasa iri dan dengki. Mereka pun membuat berbagai macam fitnah tentang Nabi Daniel. Raja dipengaruhi agar mempercayai fitnah tersebut dan membenci penasihatnya. Makar itu pun berhasil. Nabi Daniel dihukum oleh sang raja. Para pengawal kerajaan membuat lubang besar di dalam tanah. Lalu mereka memasukkan 2 ekor singa. Raja kemudian memerintahkan para pengawal untuk memasukkan Nabi Daniel ke lubang singa. Singa-singa yang lapar itu mengaum melihat mangsa. Setelah Nabi Daniel dimasukkan ke dalam lubang singa tersebut, tiba-tiba 2 ekor singa itu terdiam dan menutup mulut mereka. Lalu, singa itu menjilati Nabi Daniel layaknya hewan peliharaan yang bertemu dengan majikannya. Hewan buas itu menjadi sangat patuh pada sang nabi. Allah lah yang memerintahkan kepada singa untuk tunduk kepada Nabi Daniel. Dan Allah pula yang mengabulkan doa Nabi Daniel yang meminta perlindungan kepadanya. Setelah berhari-hari Nabi Daniel ada di lubang bersama 2 ekor singa, tak ada makanan ataupun minuman di sana. Sang nabi pun merasa sangat kelaparan dan kehausan.
Allah lalu memberikan pertolongan kepada manusia pilihannya. Diutuslah Nabi Yeremia, Nabi Allah lain yang ada di Yerusalem, untuk mengirimkan makanan kepada Nabi Daniel. Namun saat menerima perintah tersebut, Nabi Yeremia kebingungan. "Ya Rob, saya ada di Yerusalem, Palestina, sementara Daniel ada di Babel, Babilonia, sekarang Irak." Allah kemudian berfirman, "Lakukanlah yang aku perintahkan. Akan kukirimkan sesuatu yang membawamu ke sana." Benarlah, sesuatu entah apa itu, tak disebutkan dalam riwayat, ada makhluk yang membawa dengan cepat Nabi Yeremia dari Yerusalem ke Babilonia. Membawa beragam makanan, Nabi Yeremia pun menyapa dari atas lubang. Betapa terkejutnya Nabi Daniel melihat sosok Nabi Yeremia di atas lubang. "Siapakah itu?" tanya Nabi Daniel. "Saya Yeremia. Allah mengutusku untuk memberikan makanan dan minuman kepadamu." Keduanya pun bercakap dan tak henti mengagungkan kuasanya. Nabi Daniel pun mengungkapkan rasa syukur yang tak terkira atas dua keajaiban yang ia terima. Keduanya memuji Allah seraya berkata, "Segala puji bagi Allah yang tak pernah melupakan hamba-hambanya. Dia menghalau bahaya setelah kesulitan, mengganti kesabaran dengan keselamatan, melapangkan saat kesusahan dan memberikan harapan saat putus asa." Meskipun Al-Quran tak menyebut nama Nabi Daniel, para sahabat Rasulullah pernah menemukan jasad sang Nabi. Jasad Nabi Daniel ditemukan oleh sahabat Abu Musa al-Asy'ari ketika berjihad melawan bangsa Tartar di daerah Hurmuzan. Jasad Nabi Daniel ditemukan di Baitul Mal Hurmuzan, yaitu tempat penyimpanan harta, dan penduduk Hurmuzan menjelaskan bahwa jasad tersebut telah meninggal 300 tahun yang lalu. Akan tetapi, jasadnya masih utuh dan tidak membusuk sedikit pun. Lalu Abu Musa al-Asy'ari mengirim surat kepada Umar bin Khattab sebagai khalifah saat itu. Umar bin Khattab menjelaskan bahwa itu adalah jasad Nabi Daniel, dan Umar memerintahkan untuk menyembunyikan kuburnya. Para sahabat menyembunyikan kubur Nabi Daniel dengan cara menggali 13 lubang kubur di siang hari. Lalu menguburkannya pada salah satu lubang di malam hari, sehingga tidak ada yang mengetahui di mana kubur beliau. Ahli sejarah Ibnu Katsir juga menjelaskan bahwa jasad tersebut adalah Nabi Daniel karena bisa diperkirakan dari waktu kematiannya dan kabar mengenai kapan masa hidupnya. Demikian juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa Umar bin Khattab menulis surat kepada Abu Musa, dan Umar memerintahkan agar kubur sang Nabi disembunyikan agar orang-orang tidak menjadikan makamnya sebagai sesembahan dan sumber kesyirikan. Umar berkata, "Sesungguhnya jasad ini adalah nabi di antara para nabi. Api tidak akan membakar jasad para nabi dan bumi tidak akan merusaknya. Karena itu, hendaklah engkau dan seorang sahabatmu menguburkannya di tempat yang tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali kalian berdua." Hingga kini, makam Nabi Daniel masih menjadi rahasia. Sahabat tak pernah mengungkapkan lokasinya kepada siapapun. Meski demikian, saat ini ada beberapa negara yang mengklaim memiliki situs makam Nabi Daniel. Allahu a'lam bisyawab.